Ini live streaming ini, Bu. Sini belum sah. Tadi udah bisa. Iya, masukin lah kamu. Nah, dimasukin. Itu lagi sedang cantik sana. Dia belum apa. Dari belakang kau sah. Ini IG ya, live streaming. Dari belakang kau sah. Ini Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua nyanyi enak ya? Nyanyi ya, Indonesia Raya.
Langsung belakang. Orang, belakang. Suaranya kita pacaran. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera Nenbon atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekaroket Pesodan, Jong Islami Tenbon, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan atas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia, diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemudian sejarah bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepandaian, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Amanat Pembina Upacara. Ya, balik kanan. Andra balik kanan. Andra balik kanan.
Istirahat di tempat. Gerak. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda maju. Yang kami banggakan para pemuda Indonesia di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa setanah air, dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsa Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengkoreksi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landas pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukanali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024. Pembangunan pemuda berada pada 56,33% dengan rincian capaian domain pendidikan 70% dan domain kesehatan 65%, diskriminasi sebesar 53%. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja 45% dan domain partisipasi kepemimpinan sebesar 43%. Oleh karena itu sungguh tepat momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia Raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Peran pemerintah daerah ini sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan, baik yang dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rasa aksi daerah RAD layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passionnya masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan indeks pembangunan pemuda. Saudara-saudara
kasih kontribusi kepemimpinan dan kepeloporian pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia Raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda maju. Jakarta, 28 Oktober 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Aritu Tejo.